Selamat pagi dan selamat bertemu dalam kuliah online selama masa COVID-19 ini. Hari ini saya akan bertemu langsung melalui YouTube ini kepada para mahasiswa saya di Fakultas Teknik jurusan Sipil Universitas Sumatera Utara. Jadi perencanaan drainase. Kita mulai ya. Topik bahasan kita dalam perencanaan ini terdiri dari 6 bagian ya. Bagian pertama itu sistem planning, di mana sistem planning ini kita membicarakan tentang bagaimana mengawali satu perencanaan drainase. Kemudian topik yang kedua itu berkaitan dengan hidrologi. Hidrologi ini itu berkaitan dengan berapa besar debit limpasan yang harus ditampung oleh sistem drainase tersebut. Kemudian sistem drainase ini sebenarnya kalau kita bicara tentang urban drainage, di dalamnya ada road drainage atau drainase jalan, dan ada drainase permukiman, itu disebut juga storm drainage atau urban drainage. Kemudian fasilitas dalam sistem drainase ini ada beberapa kondisi sesuai dengan topografinya. Itu fasilitas tambahan, ada detention pond atau retention pond. Nah, untuk yang detention sama retention ini kadang-kadang itu harus kita tambahi fasilitas tambahan, yaitu pumping station. Jadi oleh karena itu maka dalam topik bahasan perencanaan drainase ini kita akan berbicara 6 topik bahasan. Untuk yang pertama ini saya akan bicarakan tentang sistem planning dan hidrologi. Nah, hidrologi itu sebagai preambulnya nanti. Mungkin pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan lebih detail berkenaan dengan hidrologi, berkenaan dengan perencanaan drainase ini. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita cek dulu apa itu definisi daripada drainase. Ya, drainase itu adalah sebuah jaringan saluran ya yang fungsinya adalah membuang limpasan curah hujan di permukaan tanah ke suatu tempat ya, ke suatu tempat yang aman ya untuk dibuang dan tidak mengakibatkan kerugian kepada tempat di mana air tersebut kita buang. Nah, jadi artinya drainase itu adalah satu sistem saluran atau network channel yang fungsinya adalah membuang limpasan curah hujan di permukaan tanah. Nah, secara teknis biasanya drainase ini kita bedakan ya, satu drainase permukiman, satu drainase pertanian. Nah, jadi yang kita akan bahas detail dalam tutorial ini itu adalah untuk yang pertama, yaitu drainase permukiman. Di dalam drainase permukiman ini sudah ikut di dalamnya yang nomor 2 ini, yaitu road drainage atau drainase jalan ya. Lahan pertanian ini kita bicarakan dalam mata pelajaran lain, yaitu di irigasi nantinya ya. Nah, sekarang coba perhatikan ya, dalam satu lingkungan permukiman atau perkotaan itu kira-kira bisa seperti gambar ini, kondisi sistem saluran alam atau buatan ya. Jadi ada namanya natural drain, ada namanya artificial drain. Artificial drain itu yang kita buat, kalau natural drain itu adalah drainase alam. Untuk ini perlu diketahui bahwa komponen-komponen drainase ini sebenarnya itu pertama dulu kita bedakan antara minor drain dan major drain. Biasanya minor drain dan major drain inilah yang akan memandu kita untuk membuat satu perencanaan drainase. Karena umumnya major drain ini adalah satu sistem saluran
yang dirancang untuk mampu menampung debit untuk return period yang lebih tinggi daripada minor drain. Jadi oleh karena itu maka ini nanti akan kita bicarakan lebih detail dalam kuliah-kuliah yang selanjutnya ya dalam perencanaan. Tetapi secara garis besar dulu coba kita perhatikan ya bahwa komponen-komponen ini bisa dilihat bahwa ada sistem saluran, kemudian ada pumping station, kemudian ada arah-arah aliran, kemudian ada pintu-pintu, mungkin ada diperlukan pumping station. Nah, ini adalah merupakan gambaran secara garis besar ya. Nah, kemudian untuk ini coba kita lihat ya, yang akan kita bicarakan di dalam drainase ini adalah membicarakan komponen-komponen apa saja yang perlu didesain dalam sistem drainase ya. Nah, coba perhatikan ini komponen drainase. Ini umumnya komponen-komponen ini kita temui pada minor drain. Tadi di gambar sebelumnya tadi saya sebutkan bahwa ada major drain, ada minor drain. Sekarang kita konsentrasi dulu dalam komponen minor drain. Di dalam minor drain ini setidaknya ada 6 komponen utama yang harus kita rancang atau rencanakan supaya drainase kita itu bisa berfungsi untuk membuang limpasan curah hujan yang jatuh di daerah permukiman. Pertama itu namanya gutters. Gutters ini sebenarnya adalah drainase permukaan jalan. Itu biasanya ada di pinggir aspal, ya, setelah pinggir aspal di kiri atau di kanannya, tergantung konstruksi jalannya ya. Kemudian ada yang kedua itu roadside drain. Itu drainase jalan, beda dengan gutters. Karena kalau gutters ini itu hampir di permukaan jalan, tapi kalau roadside drain itu biasanya sudah di pinggir jalan, di mana air yang dari gutters ini itu dibuang ke roadside drain, ya. Kemudian biasanya dalam satu kawasan permukiman ada sistem drainasenya yang kita sebut namanya adalah local drain atau urban drain atau storm drain. Nah, storm drain ini menampung buangan dari roadside drain ini. Sehingga yang kita bicarakan tadi dalam definisi drainase itu adalah membuang limpasan air ke tempat pembuangan, itu artinya sampai ke storm drain ini. Nah, nanti pembuangannya bisa ke major drain atau bisa ke sungai atau ke tempat pembuangan lain yang aman ya. Kemudian satu hal lagi yang paling penting di dalam topik bahasan kita ini, komponen-komponen adalah culvert. Culvert ini adalah semua gorong-gorong atau culvert ini berada dalam perpotongan antara drainase dengan jaringan jalan. Jadi oleh karena itu maka jaringan jalan, perencanaan jaringan jalan itu harus betul-betul sinergi atau bersamaan dengan perencanaan drainase. Karena seperti saya katakan sebelumnya tadi bahwa drainase itu ada namanya drainase alam, kemudian ada drainase buatan atau artifisial. Jadi sekali kita bikin jaringan jalan, dia bisa berfungsi sebagai bendungan terhadap daerah tangkapan hujan, jadi harus disediakan artifisial gorong-gorong atau culvert pada saluran yang non-artificial atau nature. Nah, itu culvert. Kemudian detention. Detention ini adalah kolam sebenarnya ya. Jadi kolam ini berfungsi untuk satu bisa detention. Detention itu menahan ya. Kemudian ada retention, itu sementara dia. Nanti kalau sudah penuh dan sudah surut di tempat lain dia buang. Nah, biasanya detention ini sering juga dibuat orang dalam bentuk polder ya. Nanti ini akan kita bahas dalam kuliah-kuliah selanjutnya, tetapi fungsinya adalah menahan sementara volume limpasan curah hujan. Jadi kalau dia ditahan sementara, maka
dalam arti yang lebih spesifik engineering adalah time of concentration dari limpasan itu kita perpanjang karena kita simpan sementara dan tidak langsung masuk ke saluran. Nah ini nih fungsinya adalah supaya jangan pada saat hujan lebat itu lebat sekali gitu ya, air itu langsung masuk ke saluran, nanti nggak cukup daya tampungnya sehingga kita harus simpan sementara. Kemudian dialirkan kembali pada saat air di saluran sudah surut. Kalau detention ini umumnya difasilitasi tambahkan dengan pompa ya, supaya bisa dibuang. Tapi kalau retention itu biasanya ya, retention ini itu terbuka saja. Pada saat dia air besar, dia nyimpan, tetapi kalau surut dia otomatis keluar. Kemudian yang berikutnya adalah pumping ini padanan dari yang E. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya dari gambar itu tadi. Saya bisa perlihatkan bahwa secara sederhana ya, ini sistem drainase itu dari mulai gutter tadi, roadside drain, local drain, drainase tersier, drainase sekunder, drainase primer, ada detention, ada pumping station, baru ke mayor drain atau sungai. Ya, ini secara skematis bisa kita lihat di situ. Jadi sebenarnya pengertian drainase itu adalah mulai dari sistem ini. Dari sistem drainase primer, sekunder, tersier, roadside drain sama gutter. Ini adalah sistem yang harus kita rencanakan. Sehingga dengan demikian maka air yang ada di permukaan ini akibat curah hujan itu dipastikan tidak tergenang di permukaan ini dan dia akan mengalir ke tempat pembuangan seperti definisi yang pertama saya sebutkan tadi. Nah, kalau begitu kita masuki bagian pertama dari topik bahasan itu, yaitu sistem planning ya. Nah, sistem planning. Sebelum itu tadi sudah saya sebutkan juga bahwa perencanaan drainase adalah bagian integral dari perencanaan jalan raya dan jaringan transportasi. Jadi oleh karena itu perencanaan drainase harus dimulai pada tahap awal perencanaan jaringan transportasi. Ini harus diingat ya, karena nanti kalau tidak, nanti pekerjaan kita sama seperti tambal sulam ya. Setelah kita siapkan drainasenya, besok jaringan jalan tambah, gorong-gorongnya nggak tepat. Atau kemarin kita sudah siapkan satu perencanaan debitnya dengan catchment area atau daerah tangkapan yang tertentu. Tetapi tiba-tiba jalan rayanya memotong catchmentnya sehingga berpindah ke tempat lain. Itu nggak boleh. Jadi oleh karena itu maka dalam perencanaan drainase, sistem planning ini penting. Jadi harus dipastikan bahwa perencanaan sistem drainase, artinya sistem saluran dan gorong-gorong culvert semua, itu harus bersamaan dengan ya rencana awal pengembangan sistem transportasi dan sistem jaringan jalan. Nah, dalam sistem planning ini kita akan membahas 4 topik. Topik pertama adalah design objective, artinya adalah tujuan daripada perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perencanaan atau design approach. Kemudian dalam tahap design approach-nya ini sudah kita lewati itu, maka kita masuk ke tahap pengumpulan data. Jadi dalam pengumpulan data ini akan kita bicarakan di sini data apa saja yang kita perlukan kalau kita mau merencanakan suatu sistem drainase. Baru setelah data ini terkumpul dan cukup, maka kita harus lakukan awalnya adalah preliminary design konsep. Jadi preliminary ini adalah suatu oret-oret ya di peta dasar yang sudah kita punya untuk satu kota tertentu, maka kita buatkan preliminary-nya atau desain awal atau konsep awal. Nanti setelah konsep awal ini kita diskusikan dengan berbagai instansi terkait yang ada kaitannya dengan ini, maka kita akan lakukan refinement atau review
terhadap preliminary ini untuk menghasilkan satu desain rencana. Jadi ini adalah merupakan konsepnya. Nah, oke, sekarang kita mulai yang pertama ya, desain objektif. Pertama dulu adalah kita harus mengenal dari ujung. Seperti tadi pada sketsa sebelumnya bahwa ada komponen-komponen drainase itu pertama adalah drainase permukaan jalan atau gutters. Ya, gutters ini dalam gambar ini coba perhatikan ya. Itu di jalan ini aspal, kemudian gutters itu adalah yang dari sini jalan air ya. Kemudian ada gutters outfall namanya. Gutters outfall ini adalah satu inlet atau outlet ya, outlet daripada gutters yang masuk ke roadside drain. Ini kalau di kota biasanya ada trotoar ya. Di trotoar itu ada curb namanya. Itu adalah yang peninggi pemisah antara bagian jalan dengan bagian trotoar ya. Nah, jadi kalau gitu ini coba perhatikan ya, sebelah kiri ini nah gutters. Gutters ini ada kalanya ya, di beberapa kota ini tidak jelas ada atau tidak. Yang penting kadang-kadang kalau helling jalannya nggak didesain dengan benar, ya jalannya itu jadi drainase, jadi gutters semua gitu loh. Jadi oleh karena itu kita sebagai civil engineer harus care tentang ini. Jadi kalau Anda ini sebagai perencana nantinya perhatikan ini. Supaya apa? Supaya umur jalannya juga itu bisa sesuai dengan rencana lama, karena musuh utama jalan itu sebenarnya air. Jadi oleh karena itu fungsi gutters ini sebenarnya adalah melindungi badan jalan supaya jangan kena masuk air sehingga gampang rusak gitu ya. Oleh karena itu fungsi gutters ini adalah melindungi permukaan jalan dari limpasan atau genangan air hujan. Nah, kalau gitu apa tujuan? Objektif desain. Objektif desain seperti saya bilang tadi adalah untuk melindungi permukaan jalan supaya dia tidak tergenang oleh limpasan hujan, sehingga jalan itu umurnya panjang. Itu adalah gawean atau tugas dari civil engineer. Pastikan itu bahwa kita siapkan satu sistem drainase permukaan jalan yang benar ya. Oleh karena itu maka helling permukaan jalan itu harus didesain sedemikian rupa supaya kalau hujan turun dia mengalir ke gutters sini cepat dan bisa masuk ke inlet seperti yang tadi atau outfall-nya itu, sehingga dia tidak tergenang ya. Itu namanya tujuannya. Jadi objektif untuk mendesain gutters itu. Kemudian roadside drain. Ini perhatikan ya. Roadside drain. Semua air dari gutters ini itu akan dikumpulkan di roadside drain. Gutters outlet ini atau gutters outfall ini itu pada jarak-jarak tertentu sepanjang jalan itu harus dibuat ya. Kalau guttersnya kiri kanan ya mungkin tergantung dimensi outfallnya itu tergantung kepada besarnya debit atau lebarnya jalan yang akan dilayani oleh satu outlet. Jadi oleh karena itu jaraknya nanti didesain. Ini akan termasuk dalam kuliah-kuliah kita sebelumnya, seterusnya atau tutorial seterusnya untuk mendesain gutters dan outfall-nya. Nah, kemudian roadside drain ini umumnya ya, itu kalau di kota biasanya saluran tertutup. Di atasnya bisa pedestrian atau orang jalan kaki. Ya, tetapi itu ya siapkanlah manhole-nya seperti ini supaya kalau ada sampah atau apa itu bisa dibersihkan. Dan ini gutters outfall-nya ini pun biasanya dikasih screen ya supaya jangan masuk sampah ya. Nah, ini perhatikan ini bahwa ini jalan, kemudian ini adalah roadside drain dan di atasnya itu adalah pedestrian, jalan kaki. Nah, ini perlu kita rancang secara baik ya. Kita mulai dari kondisi drainase paling ujung dan kemudian akan masuk ke
drainase kota atau urban drain ya. Nah, jadi tujuan untuk mendesain roadside drain ini adalah untuk memastikan bahwa buangan air dari gutters permukaan jalan dan ya dari kawasan permukiman itu bisa maaf, kalau roadside drain dia khusus menampung dari permukaan jalan dari gutters tadi ya, harus mampu menampung itu. Nah, coba kalian perhatikan kalau kita lah di kota kita ya, entah dimanapun Anda berada, ini kadangkala ya roadside drainnya ini sudah merangkap juga sebagai storm drainage permukiman, sehingga air dari atap rumah atau dari di luar badan jalan pun ditampung ke arah sana. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa bagaimana sistem itu didesain, dan dalam perencanaan drainase ini harus Anda mengerti ya, harus mengerti bahwa ini sistemnya Anda pisah antara roadside drain dengan urban drain atau storm drain, atau Anda roadside drain khusus untuk air dari gutter saja. Ini harus jelas. Kalau tidak jelas, nanti dalam perhitungan debit perencanaannya kita bisa misleading ya. Oleh karena itu dalam sistem planning ini, sistem ini harus jelas ya. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang ke urban drainage. Tadi dari atas tadi sudah saya sebut ada surface drain, ada road surface drain, ada road drain, sekarang masuk urban drain ya. Nah, di urban drain ini coba perhatikan ini. Ini sederhana ya, dari rumah kita. Itu sebenarnya dari rumah itu umumnya ada dua air yang terbuang ke saluran drainase keluar ya. Pertama air dari kamar mandi, WC ya. Kemudian ada air hujan yang jatuh di atap rumah atau di halaman rumah. Kalau sistem yang benar ya, sistem yang benar itu biasanya itu dipisah. Buangan antara septic tank atau katakan kamar mandi itu ditampung di sewer namanya, saluran sewerage. Dan kalau yang dari taman dan atap itu bisa digabungkan dibuang ke drainase. Nah, yang kita bicarakan ini adalah separate system. Sewerage sendiri, drainase sendiri. Nah, yang kita bicarakan adalah sewerage-nya, berarti air buangan WC ya. Itu tidak termasuk di dalam drainase ini. Ya. Ini di sistem planning harus jelas. Kriterianya harus jelas, harus disampaikan bahwa begini kriterianya, sistemnya kita rencanakan begini. Nah, oleh karena itu dari setiap individual housing, baik kantor, restoran, rumah tangga, apapun segala macam, ini harus ada dua. Saya kasih satu contoh ya. Di Medan ini dulu kita sudah membangun di pusat kota itu sistem sewerage. Jadi sewerage yang ada di kota Medan ini itu air buangan kamar mandi tambah WC itu digabungkan ke sewer. Jadi hanya air hujan saja yang masuk ke drainase. Itu yang dilakukan. Itulah disebut namanya separate system. Ya, separate system ya. Nah, selanjutnya masih dalam urban drainage ya. Ini saya hanya mau menunjukkan bahwa di dalam satu kota itu bisa saja seperti ini ya. Itu urban drainage-nya itu seperti gambar yang sebelah kiri ini. Ya, kemudian air yang dari roadside drain yang dari sebelah kanan ini itu dibuang ke sini, ke yang sebelah kiri ini, itu namanya adalah urban drainage. Nah, oleh karena itu maka semua ini harus dilakukan. Nah, kalau di urban ini itu sudah harus kita desain, rancang bahwa oke, saluran ini menampung luas tangkapan hujan berapa luas permukimannya dan berapa panjang jalan dan berapa luas permukaan jalan yang harus dia layani. Nah, oleh karena itu ini harus definitif. Nggak boleh tahun depan berubah atau 5 tahun yang akan datang kita rubah gitu. Nggak boleh begitu. Jadi dalam sistem planning ini harus benar-benar kita merencanakannya secara komprehensif ya.
Nah, sekarang apa tujuannya? Tujuan merencanakan storm drainage ini adalah untuk merencanakan sistem drainase permukaan yang mampu membuang limpasan dari jalan dan permukiman untuk dibuang ke satu tempat yang aman, tidak mengakibatkan kerugian pada daerah sekitar tempat pembuangan itu. Nah, itu tujuannya. Jalan rayanya kering, permukimannya kering, ya artinya kering dalam arti kata tidak tergenang ya. Nah, untuk apa namanya ya? Untuk desain intensitas hujan tertentu. Nah, untuk ini perlu dipahami bahwa nanti di hidrologi kita bicarakan itu ya. Hidrologi kita bicarakan karena kadang-kadang orang awam ini kalau hujannya datang gitu, kenapa banjir gitu. Jadi kenapa tergenang gitu. Ya, jadi itu kadang-kadang ada kaitannya dengan frekuensi analisisnya atau debit yang kita rencanakan untuk probabilitas besaran curah hujan untuk berapa besar atau return period berapa gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bicarakan dalam topik-topik selanjutnya. Oke? Nah, tapi yang jelas fungsinya adalah dia harus bisa membuang limpasan curah hujan untuk return period tertentu. Itu tujuannya. Baik jalan rayanya, permukimannya, semuanya harus aman untuk return period hujan tertentu. Itu tujuannya ya. Nah, yang berikutnya adalah detention. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa detention pond, ya, biasanya itu dalam bentuk waduk ya. Detention atau retention fungsinya menampung sementara ya volume limpasan supaya jangan berjejal seperti orang antrian gitu ya. Jangan berjejal masuk ke dalam saluran sehingga kalau hujannya lebat sekali bisa saja penampang saluran itu nggak sanggup. Jadi oleh karena itu dalam perencanaan drainase kalau kita tidak siapkan untuk debit yang sebegitu besar, tapi kita desain dengan besaran tertentu, selebihnya kita simpan, itu harus jelas di sistem planning. Bahwa ini saya akan buat detention pond atau retention pond yang akan menahan sebagian curah hujan untuk intensitas sebesar ini. Gitu. Jadi dengan cara seperti itu, maka kompensasi daripada nilai atau biaya pembuatan detention dan retention ini adalah dimensi geometri dari sistem saluran kita bisa lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, jadi dalam hal ini fungsinya juga retention atau detention adalah memperpanjang waktu konsentrasi daripada limpasan ke outfall tertentu. Ini penting dan ini harus jelas dan tegas di dalam satu sistem planning. Jadi dokumen sistem planning ini adalah merupakan acuan untuk membuat perencanaan yang seksama ya. Lanjut. Nah, kalau begitu apa tujuannya? Seperti saya sebutkan tadi, tujuan daripada pembuatan detention dan retention ini adalah untuk menahan sementara atau menahan sebahagian dari volume limpasan curah hujan dan sekalian memperlambat traveling time atau waktu konsentrasi daripada limpasan. Jadi dengan demikian maka bisa lebih terbagi debit itu dalam fungsi waktu. Jadi Q-nya bisa lebih kecil ya. Nah, kemudian setelah kita siapkan semua pendekatan secara teknis ini penting diketahui bahwa bagaimana pendekatan yang dilakukan. Ini masih dalam konteks sistem planning ya, masih dalam konteks sistem planning. Kita sebut namanya adalah design approach atau pendekatan perencanaan. Dalam pendekatan perencanaan ini, maka perencanaan drainase perlu kita ketahui dulu bahwa adalah sebuah proses yang melingkup seluruh perencanaan jalan raya dan pengembangan kawasan permukiman. Jadi ini artinya apa? Ini adalah tata ruang sebenarnya ya. Jadi kalau mau merencanakan drainase atau membuat sistem planning,
maka tata ruang atau rencana penggunaan ruang itu harus merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari perencanaan drainase. Karena di dalamnya ada perencanaan jalan, perencanaan kepadatan permukiman, dan segala macam. Jadi oleh karena itu maka itu adalah merupakan salah satu pendekatan yang harus dilakukan oleh Anda ini yang akan menjadi pelaku dari civil engineer dalam perencanaan drainase, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, dalam pendekatan perencanaan ini kita harus tahu komponen-komponen apa rupanya yang ada di dalam pendekatan ini yang harus kita ini. Apa yang harus kita kumpulkan gitu ya, apa yang kita punya. Nah, oleh karena itu elemen-elemen utama daripada proses perencanaan itu adalah pertama adalah pengumpulan data. Tahap pertama. Kedua, koordinasi antara instansi. Nah, kita di Indonesia ini kata koordinasi ini enak kali mendengarkannya. Tapi melaksanakannya tidak gampang. Karena dalam hal ini saya mesti kasih tahu begini ya. Dalam satu kota itu, sesuai dengan undang-undang sumber daya air di Indonesia ini, ada pembagian kewenangan tentang drainase ini. Drainase dan sungai sebenarnya nggak bisa kita pisahkan. Jadi dalam undang-undang itu diatur tentang siapa bertanggung jawab untuk pengelolaan sistem ini. Jadi oleh karena itu sebuah kota, dalam hal ini pasti wali kota ya, atau bupati, dia tidak bisa berdiri sendiri untuk mendesain sistem drainase. Dia harus duduk bersama atau setidak-tidaknya melakukan koordinasi dengan instansi vertikal. Instansi vertikalnya siapa? Level provinsi, berarti dengan aparat gubernur dan jajarannya. Kemudian ada aparat di atau departemen di pusat. Nah, jadi oleh karena itu ketiga level pemerintahan ini setidak-tidaknya harus mempunyai sistem koordinasi yang baik sehingga sistem planning kita ini atau pendekatan perencanaan kita itu betul-betul komprehensif. Tahu siapa yang mengerjakan apa. Kira-kira itu gunanya untuk melakukan satu pendekatan perencanaan. Itu koordinasi. Kemudian konsep rencana awal. Ya, konsep rencana awal seperti saya katakan tadi, setelah dilakukan satu koordinasi yang baik, maka kita sudah bisa membuat bahwa ini nanti kewenangan si A, dan konsep perencanaannya adalah ini mayor drainnya, ini minor drainnya, ini primary drain, ini secondary drain, dan kita jelaskan bahwa ini bagian yang harus dikelola oleh siapa, dan dikelola artinya bagaimana, siapa yang membangun, siapa yang merawat, siapa yang memperbaiki kalau rusak gitu ya. Jadi oleh karena itu perlu perencanaan awalnya. Nah, kemudian pengembangan konsep awal ini maaf, ini dilakukan setelah mendapat masukan dari semua stakeholder. Jadi dalam sistem planning ini kita harus lakukan satu pembahasan atau sosialisasi bahwa ini akan dibuat seperti ini. Jadi oleh karena itu maka salah satu pengembangan konsep awal ini adalah seorang perencana itu harus mensosialisasikan konsep ini kepada setidak-tidaknya instansi pengelola dan masyarakat yang ada mungkin kena dampak terhadap ini, supaya dalam perencanaan drainase nanti tidak mendapat hambatan yang terlalu besar ya. Kemudian setelah ini dilakukan, maka kita buatlah final design atau detail engineering design yang akan digunakan sebagai panduan untuk membangun drainase ke depan. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ini sudah merupakan bagian dari master plan sebenarnya, drainase. Karena sudah termasuk di dalamnya bagaimana konfigurasinya, networknya, kemana dibuang dan segala macam. Nah, ini harus benar-benar disusun dengan baik karena nanti ini akan
masuk ke implementasi, dan pada saat implementasi tidak lagi banyak gonjang-ganjing ya. Jadi sebagai engineer Anda saya minta begini ya. Mari lakukan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Apakah ini akan memakan waktu, nggak masalah. Tetapi yang penting adalah Anda sebagai engineer yakin bahwa Anda sudah melakukan proses ini dengan baik, dan sebatas yang Anda tahu, kalau ada hal-hal yang Anda kurang pahami, jangan kerjakan sendiri, maka panggil expert yang lain untuk bisa memberi kontribusi terhadap pengumpulan data dan pendekatan ini. Ya. Nah, sekarang saya mau lanjutkan ya. Dalam pengumpulan data apa yang paling penting, yang paling tidak harus kita kumpulkan? Pertama adalah pemetaan daerah tangkapan hujan atau watershed. Pemetaan ini menyangkut di dalamnya apa? Satu, topografi, peta topografi. Peta topografi itu menggambarkan elevasi, kemudian kemiringan lahan dan segala macamnya. Ini kalau di Indonesia ya, itu ada satu peta yang cukup baik yang bisa kita gunakan. Sekarang saya kira bisa di-download atau mungkin dibeli lah ya. Peta Bacor-Sutanal itu cukup baik karena dia adalah peta rupa bumi yang di dalamnya ada transis atau garis kontur ketinggian, sehingga sebagai start awal ya Anda bisa gunakan itu sebagai menyusun suatu data ya. Kemudian boundary. Boundary ini adalah harus dibedakan ini. Pengertian boundary sini adalah batas hidrologi. Batas hidrologi, bukan batas administrasi. Jadi batas hidrologi ini adalah natural sifatnya, kecuali kita rubah dengan cara membangun floodway ya, atau membangun jalan dan memindahkan gorong-gorong dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini namanya boundary. Jadi boundary yang kita maksudkan ini adalah hydrological boundary, bukan administrative boundary. Kemudian ground cover. Ground cover ini itu sebenarnya adalah land use. Itulah yang saya sebut tadi adalah master plan kota atau tata ruang kota. Karena begini, ground covernya ini bisa existing sekarang seperti ini, tapi setelah terbangun nanti berubah. Dalam perencanaan drainase harus kita gunakan akhir dari penggunaan lahan itu seperti apa, ya, atau ground covernya seperti apa. Jadi itu artinya kondisi pada saat perencanaan itu seperti apa. Nah, kemudian tata guna lahan sudah saya bicarakan tadi ya. Kemudian jenis tanah. Ini peta geologi, ini penting karena jenis tanah ini berkaitan dengan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Jadi ada air hujan itu sebagian akan tersimpan ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi dalam air tanah, dan sebagian jadi air permukaan atau runoff. Berapa banyak ini komposisinya itu tergantung kepada land cover dan jenis tanah. Jadi itu ya kita harus ambil datanya dari peta geologi ya, supaya tahu jenis tanahnya seperti apa. Kemudian berikutnya sejarah banjir atau genangan. Kemudian ini penting. Jadi seorang perencana drainase harus memahami betul wilayah yang dia rencanakan. Ini sejarah banjirnya di mana. Daerah ini hujan 2 mm saja banjir. Daerah ini hujan 100 mm baru banjir. Dan ini dulu nggak banjir, sekarang banjir. Nah, ini adalah bagian yang tidak boleh tidak. Seorang engineer yang merencanakan sistem drainase memahami ini, harus mengenal daerah yang dia tangani ya, atau di mana sistem drainase mau dibuat. Kemudian kondisi drainase existing. Ya, bisa saja yang sekarang itu kondisinya dibangun 20 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, dan keadaan sudah mulai berubah dan dimensinya tertentu seperti ini. Nah, kalau kita mau merencanakan sistem drainase, ini kan harus diintegrasikan ya, yang akan kita rencanakan dengan kondisi yang sudah ada. Oleh karena itu, ini harus diinventarisasi dan tidak boleh main sembarangan. Artinya, segininya itu.
Anggap saja nggak ada itu gitu, nggak boleh begitu. Karena kenapa? Karena dalam perencanaan drainase dalam sistem planning, jangan sempat aset yang sudah dibangun itu kita buang percuma dan itu tidak baik. Oleh karena itu harus kita manfaatkan semua secara optimal dengan cara perencanaan drainase yang komprehensif dan bertanggung jawab ya. Nah, kemudian dalam kondisi existing ini pastikan ya ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, bahannya apa, kemudian kemana dibuang gitu ya. Nah, oleh karena itu sistemnya harus dipahami betul. Nah, sekarang berikutnya rancangan sistem drainase ini dulu dibuat tahun berapa dan ini dirancang untuk return period berapa dan dirancang untuk menangani luas berapa. Itu harus tahu historisnya. Supaya apa? Supaya dalam pembuatan rancangan berikutnya kita jangan artinya duplikasi, mengulangi kesalahan yang sama atau mungkin yang lama itu sudah benar, kita hanya tinggal untuk maintain saja. Itu harus jelas ya dalam pengumpulan data ini. Jadi artinya apa? Rancangan atau DED yang sudah dibuat sebelumnya itu bagaimana? Nah, berapa return periodnya, kemudian area tangkapannya berapa, di mana catchment areanya gitu. Jadi itu harus jelas. Kemudian rancangan utilitas. Ini kadang-kadang ya, kalau tidak bagus dilakukan integrasi atau koordinasi tadi, itu utilitas itu kan banyak. Hari ini kita bangun sistem drainase, besok dibongkar karena ada orang mau pasang jaringan air minum, atau ada orang mau pasang internet line, atau jaringan telepon, atau jaringan gas, atau jaringan listrik. Nah, ini harus benar-benar dipikirkan ini. Ya. Jadi untuk ke depan ini memang ya, Anda ini kan generasi muda ini. Ini kalau orang penduduk kota sudah banyak, tambahnya juga banyak. Jadi masalahnya pun tambah banyak. Tidak sama seperti kami waktu muda, orang tidak terlalu banyak dan masalahnya nggak terlalu banyak. Sekarang akan tambah banyak. Ini adalah hal yang penting bagi generasi-generasi penerus dalam teknik sumber daya air ini, supaya bisa menempatkan diri dan menambah ilmu pengetahuan lebih banyak untuk menangani masalah ini. Karena ini adalah masalah publik ya, karena ini adalah sarana publik. Kemudian informasi ROW, right of way. Itu jalan itu kadang-kadang pada saat sekarang ini nampaknya mungkin hanya 3 meter. Tapi dalam perencanaan ROW-nya sebenarnya adalah 10 meter gitu. Ini harus jelas. Harus jelas seperti apa ini rancangan ini. Supaya jangan salah mendesainnya. Kemudian regulasi. Ini yang saya bilang tadi ya. Regulasi ini harus jelas. Who do what. Gitu ya. Who do what. Siapa mengerjakan apa. Karena di negara kita ini ada 3 level pemerintahan ya, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, mereka ini semua mengelola keuangan, namanya uang negara ini dikelola oleh 3 level pemerintahan ini, dan itu masing-masing bertanggung jawab untuk belanja yang dia bangun untuk infrastruktur. Oleh karena itu, maka regulasi ini harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuatan satu sistem planning. Ya, ini perhatikan ini. Kemudian ini koordinasi, sudah saya sebutkan tadi. Koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, koordinasi pemerintah kabupaten kota. Ini maksudnya begini. Kalau horizontal itu begini. Batas hidrologi itu bisa saja melampaui batas administrasi. Tapi merencanakan drainase nggak bisa berdasarkan batas administrasi. Saya kasih contoh di wilayah saya lah, wilayah kita inilah Kota Medan ya. Di bagian upstream semua sistem drainase atau sungai kita itu ada Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini kalau kita tangani batas administrasi saja, banyak sistem drainase atau sungai ini yang hulunya di Deli Serdang atau mungkin di Kabupaten Karo gitu ya.
Nah, secara horizontal, Kota Medan ini harus melakukan koordinasi secara horizontal ini antar sesama level pemerintahan. Kemudian vertikal seperti saya katakan tadi, ada yang kewenangannya menurut undang-undang itu provinsi, ada kewenangannya adalah pemerintah pusat. Bicarakan ini secara baik. Kemudian tuliskan dalam satu agreement bahwa ini kewenangan ini memang benar adalah ditangani oleh si A, si pemerintahan ini, dan kalau mau merencanakan schedule pembangunan, bicarakan, jangan nanti dikerjakan di hulunya, di hilirnya belum gitu. Jadi oleh karena itu ini adalah koordinasi ya. Nah, kemudian di dalam dinas atau bagian di dalam satu level pemerintahan juga harus melakukan koordinasi. Contohnya begini, ada dinas PU, ada dinas tata kota, ada dinas ini. Kalau mereka semua bekerja sendiri-sendiri tanpa mengerti satu dengan yang lain apa yang dikerjakan, bisa saja hasilnya tidak optimal karena tidak dibicarakan gitu. Jadi oleh karena itu harus koordinasi yang baik ya. Nah, sekarang kita mulai dengan preliminary concept. Oke, preliminary concept ya. Ini adalah sebenarnya adalah rancangan awal ya. Ini konsep rancangan awal ini itu harus dibuat dalam satu peta dasar, di mana di sana harus mencakup semua yang saya sebutkan sebelumnya. Luas dari areal yang dilayani satu segmen drainase. Berapa luasnya. Kemudian subareanya. Subarea maksudnya akan mungkin ada saluran sekunder, ada saluran tersier, dan segala macam. Itu subarea namanya. Jadi itu harus jelas sekalian dengan projected land use. Projected land use artinya land use yang akan terjadi nantinya. Nah, dan keadaan ground cover sama drainase existing tadi seperti yang sudah jelaskan sebelumnya ya. Kemudian yang paling sering lupa adalah pemisahan antara drainase minor dan drainase mayor. Itu yang saya sebutkan di awal tadi sudah saya sebutkan ya. Bahwa yang mana ini minor drain, yang mana itu mayor drain. Nah, banyak negara maju atau negara-negara yang sudah memang betul-betul menerapkan pemisahan ini, itu mendefinisikan begini. Ya, minor drain itu adalah satu sistem drainase atau drainage network yang mengcover atau mampu melayani debit dengan debit limpasan dengan return period lebih kecil dari 10 tahun. Nah, jadi sekarang kita lihat ini bagaimana, ini kan harus dibicarakan ini sama pengambil kebijakan atau pembuat rancangan ini, itu biasanya pemerintah karena ini public infrastructure ya, pemerintah setempat, provinsi atau lokal atau pusat. Nah, ini biasanya return periodnya lebih kecil dari 10 tahun. Nah, kalau kita sebut mayor drain, ini didesain untuk kondisi debit yang lebih jarang terjadi, tapi lebih besar. Ini biasanya antara return period 25 sampai 100 tahun. Nah, ini penentuan ini kan harus melalui kebijakan kan, atau kalau perlu melalui satu peraturan yang merupakan dasar decision criteria dalam pembuatan rancangan. Karena jangan sempat nanti masyarakat bertanya, ini hujan kok banjir? Rupanya banjirnya itu datang karena return periodnya untuk 10 tahun. Tapi kita rencanakan sistem kita dengan return period 5 tahun. Nah, ini yang harus dipahami betul dalam merencanakan sebuah sistem drainase. Ya, jadi oleh karena itu maka ini harus benar-benar dipahami oleh Anda ini, generasi muda yang memang mau menekuni di bidang drainase ini. Ya, apakah Anda
nanti bekerja sebagai staf di Kementerian PU atau Dinas PU atau mana saja. Nah, jangan lupa mendalami bagian ini dan membicarakan ini dengan baik, ya. Kemudian pembuatan konsep rencana ini ada beberapa hal yang perlu diplotkan di dalam peta dasar itu. Pertama adalah lokasi dari inlet. Artinya inlet itu mulai dari hulu sampai ke hilir tempat pembuangan, ya. Kemudian outfall. Outfall itu maksudnya kemana dibuang gitu. Kalau saluran gutters tadi itu dibuang ke road drain. Road drainnya ini dibuang ke saluran mana? Outfallnya harus jelas. Apakah saluran tersier? Di mana saluran tersiernya? Definisikan dalam preliminary design ini. Kemudian setelah itu masuk ke saluran yang lebih besar, mungkin secondary drain, tergantung sistemnya ya, di mana nih. Ini outfallnya di mana. Dan terakhir dia masuk ke main drain. Main drain ini nanti buangnya kemana gitu, outfallnya di mana. Dan main drain ini outfallnya kemana, itu harus jelas. Nah, oleh karena itu maka yang paling penting adalah inletnya sama outfallnya. Oke, nah kemudian setelah ini ditetapkan, itu harus di layout ya. Tadi kan di awal tadi saya sebut ada layout satu sistem drainase, harus jelas itu. Nah, yang di outfall dan inlet ini. Kemudian kalau memang diperlukan, kondisi topografi satu kota dengan kota lain beda-beda ya. Jadi kalau memang diperlukan detention pond atau retention pond seperti saya sebutkan tadi, tetapkan di mana lokasinya dan berapa volume dari pond tersebut atau waduk tersebut mau kita buat. Supaya dengan demikian kita bisa tahu kalau curah hujan dengan retention period sekian, dia bisa menampungnya berapa sehingga yang pergi ke saluran itu berapa gitu. Jadi itu harus jelas. Kemudian bagian lain, kualitas air ini apakah kita mau treatment dulu atau memang itu perlu diperiksa, itu juga bagian yang perlu, yang bisa dilakukannya supaya mana tahu mau di reuse gitu ya, air drainase itu mau di reuse, jadi itu diperlukan water quality-nya. Kemudian dalam hal elemen dari major drainage-nya. Nah, sekarang major drainage ini seperti tadi ya, return period 25 sampai 100 tahun. Itu kalau major drain-nya sungai contohnya ya, berarti harus diperhatikan elemen apa yang diperlukan di sungai tersebut. Gitu. Jadi contohnya, kalau kita membuat sistem drainase, kemudian sungai tersebut karena dia didesain untuk return period 25 sampai 100 tahun, dia harus pakai tanggul, memasang tanggul kiri kanan sungai. Berarti kan kalau dia pasang tanggul, gimana drainase kita mau masuk ke sana gitu kan. Nah, ini kan harus koordinasi, harus dicek dalam kondisi seperti apa, muka air berapa dia bisa mengalir secara gravitasi. Kalau nggak bisa, berarti Anda harus bikin pond atau detention pond. Setelah itu berarti dalam kondisi seperti itu berarti Anda harus punya pintu supaya jangan air sungainya yang balik ke drainase. Nah, kemudian dari pond ini ya dalam durasi tertentu, tidak tiap hari itu. Artinya karena namanya juga return periodnya kan lebih besar, jadi kejadiannya kan sekali-sekali. Dalam posisi seperti itu Anda harus pompa. Sediakan rumah pompanya. Nah, ini semua akan kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan tutorial berikutnya. Tetapi pada prinsipnya komponen-komponen ini harus dilakukan. Kemudian rancangan komponen-komponen drainase. Ini di minor drain ya. Di minor drain itu ada roadside drain, gutters, curb, ditch, open channel, pipe, culvert, outfall dan lain-lain. Itu semua berada di minor drain. Nah, kemudian setelah itu sosialisasikan ini, bicarakan ini. Ada lakukan satu pertemuan, rapat koordinasi untuk membicarakan ini. Kalau bisa ya, ini maunya sampai level kecamatan mengerti ini. Supaya apa?
supaya mereka pun bisa ikut mensosialisasikan kepada masyarakat di daerahnya dan bisa mensosialisasikan kepada lurah dan sampai ke masyarakat sehingga bisa merasa bahwa sistem ini adalah mereka memilikinya. Karena namanya pada prinsipnya sebenarnya kan gini ya, namanya sarana publik, pemiliknya kan publik. Ya, kalau pemerintah, siapa pemerintah? Gubernur enggak, presiden enggak, bupati enggak, wali kota enggak. Kenapa? Besok dia bisa ganti jadi rakyat lagi dia. Uang yang dia pakai, uang dari kantongnya enggak. Kan enggak ada uang pribadi mereka ini mulai dari presiden sampai lurah yang ngerjakan ini. Oleh karena itu maka ini harus disosialisasikan karena sarana publik itu pemiliknya publik. Jadi oleh karena itu sense ini pun harus dibicarakan sebelum diputuskan satu DED atau Design Engineering Design yang merupakan milik publik. Nah ini hal yang saya kira ya, tanamkan ini dalam hati Anda masing-masing sehingga pada waktunya ketika Anda berada dalam posisi yang menentukan atau mempunyai pengaruh dalam perencanaan drainase, Anda ingat ini. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai engineer, tanggung jawab kita sebagai civil engineer dalam menyediakan sarana publik dalam hal ini drainase. Nah, sekarang saya mau kasih satu contoh ya. Ini adalah typical urban drainage network model. Nah, ini kira-kira dalam hal ini ada saluran, ada berapa ini? Ada saluran nomor 3 sama nomor 5 ya. Nomor 3 Q5 sama Q2 sama ada 5 saluran. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Nah, ini ada daerah tangkapannya semua. Jadi oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah untuk melihat, menggambarkan dalam satu model untuk memahami sistem. Ini setelah desain tadi selesai ya, setelah semuanya dibicarakan bahwa konsep yang refinement tadi sudah selesai, maka kita lakukan hal seperti ini dalam hitungan. Ini udah kerjaan engineer di kantor ya, udah enak pekerjaan dari para engineer untuk mendesain sesuai dengan sistem planning yang dibuat tadi. Nah, ini salah satu contoh lagi. Kalau daerah permukiman itu kira-kira daerah tangkapannya bisa Anda rancang seperti ini. Untuk jaringan jalan yang sudah ada atau jaringan drainase yang ada. Dalam hal ini ada 5 daerah tangkapan hujan. Ada yang langsung ke drainase tersebut, ada yang dari drainase sekundernya, ada tersiernya, seperti ini. Nah, inilah yang harus kita buat dalam perencanaan ya. Tapi ini sebelumnya harus sudah disosialisasikan bahwa kita akan lakukan seperti ini supaya besok-besok kalau ada jaringan jalan lewat di situ, gorong-gorongnya ikut desain ini dong. Jangan nanti tipikal saja gorong-gorong kita bikin 1 meter kali 1 meter, padahal perlunya 2 kali 3 meter gitu. Nggak boleh begitu. Jadi ini nanti akan mengikat dalam konteks perencanaan selanjutnya ya. Nah, ini adalah suatu konsep bagaimana cara untuk mendesain drainase ya. Nah, sekarang kita sistem planning itu sudah kita buatkan layoutnya ya. Nah, sekarang berapa besar air yang akan mengalir pada masing-masing segmen drainase yang kita sudah buatkan rancangannya itu, layoutnya itu kita harus bicara hidrologi. Nah, ini sekarang adalah hidrologi ya. Nah, sekarang coba, hidrologi adalah salah satu data yang paling penting pada perencanaan drainase. Karena curah hujan dan besar limpasannya tergantung kepada cara kita untuk memilih atau menghitung data hidrologi. Topik bahasan pada bagian ini adalah membahas tentang cara atau metode pengumpulan dan analisis data hidrologi. Jadi topik bahasannya adalah sumber air limpasan itu adalah curah hujan. Jadi bahasan pertama kita adalah rainfall atau precipitation, curah hujan ya. Kemudian setelah itu apa hubungan dari curah hujan dengan limpasan atau determination of peak flow. Bagaimana cara menghitung debit puncak dari satu segmen drainase. Oke.
Jadi sekali lagi saya ulangi ya bahwa dasar untuk menentukan atau menentukan debit puncak dari drainase itu adalah curah hujan. Ya, jadi oleh karena itu maka setiap segmen drainase seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi ini, ya, misalkan B ke C, itu dasarnya adalah curah hujan yang jatuh di catchment area nomor 2. Nah, ini kita bicarakan dalam hidrologi. Jadi rainfall, how to determine the peak flow of every segment of drain, itu berdasarkan curah hujan rencana. Ya, nah, oke, ini dalam hal ini curah hujan itu sebenarnya itu bervariasi ya dari waktu ke waktu, nggak ada apa namanya yang bisa kita pastikan berapa besar gitu. Nah, oleh karena itu dalam menganalisis curah hujan ini kita bedakan beberapa metode. Cara menentukannya ada beberapa metode. Secara garis besar metode tersebut adalah seperti ini. Ada namanya constant rainfall method, kemudian ada dynamic rainfall method, ada synthetic rainfall event method. Nah, ketiga ini akan kita bicarakan dalam kuliah ini. Tetapi dalam kuliah ini atau dalam tutorial ini mungkin secara garis besar hanya saya akan utarakan ketiga metode ini, tapi secara detail akan kita lanjutkan pada tutorial berikutnya ya. Nah, penetapan curah hujan dengan cara constant rainfall itu umumnya dilakukan dengan cara begini. Dianggap bahwa daerah tangkapan hujan itu atau watershed itu menerima curah hujan yang intensitasnya sama jatuh seluruh watershed itu selama waktu perencanaan, waktu konsentrasi dari debit. Contohnya, debit paling curah hujan yang paling ujung bisa sampai ke outfall katakan 2 jam. Maka dalam constant area method ini, constant rainfall method ini, itu curah hujan yang dipakai itu adalah satu besaran tertentu untuk return period tertentu. Besarnya berapa, tapi berlaku selama 2 jam itu. Sama besarnya. Begitu. Itu namanya constant rainfall method. Kemudian ada yang kedua itu adalah dynamic. Kalau yang dynamic itu, ya bisa saya perlihatkan, itu dianggap bahwa tidak sama semua, setiap jam itu berbeda gitu. Jadi dia dibuat dalam bentuk apa namanya ini, jam pertama kira-kira berapa intensitas curah hujannya, jam kedua berapa, jam ketiga berapa. Nah, oleh karena itu maka jam pertama catchment area yang mana yang dipengaruhinya, jam kedua yang mana, jam ketiga, dan curah hujannya seperti ini. Jadi untuk ini kita akan gunakan yang kejadian yang sebenarnya, dan ini sebenarnya lebih akurat dibandingkan dengan yang metode yang pertama, yaitu constant method. Kemudian ada synthetic rainfall event. Ini sintetik ini itu biasanya itu dilakukan berdasarkan analisis hubungan antara curah hujan dan debit gitu ya. Jadi umumnya kalau kita punya debit untuk curah hujan tertentu, ya kita bisa buat satu unit hydrograph namanya. Jadi dengan unit hydrograph ini untuk 1 mm curah hujan itu yang keluar di outfall itu berapa meter kubik per detik gitu. Nanti kalau ada curah hujan kelipatan dari 1 mm, kita tinggal kalikan dengan besar debit berdasarkan itu tadi. Itu namanya synthetic rainfall. Nanti ini akan kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang saya mau kembali ke yang di atas tadi ya. Yang itu namanya adalah constant rainfall method. Dalam constant rainfall method ini, itu umumnya yang perlu dibangun berdasarkan data-data curah hujan yang ada itu adalah membuat intensity, duration, frequency curve. Ini dengan data curah hujan yang banyak, kita lakukan satu frekuensi analisis untuk beberapa return period, maka kita akan dapat begini ya. Ini ada 4 return period, 2 tahun, 10 tahun, 50 dan 100 tahun. Nah, untuk jarak tempuh ya, jarak tempuh terjauh dari titik ujung watershed ini sampai ke outfall-nya ini, itu disebut namanya time of concentration atau TC. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa cara untuk menganalisis curah hujan itu yang kita pakai untuk perencanaan drainase itu ada
secara umum ada 3 ya. Constant rainfall method, dynamic rainfall method, dan synthetic rainfall event method. Nah, sekarang penetapan curah hujan dengan cara constant rainfall method ini itu umumnya adalah dilakukan dengan cara membuat satu uh, intensity duration frequency curve untuk satu wilayah tertentu. Ya, contohnya Medan ini, itu dengan data curah hujan yang bertahun-tahun kita record, ya kita bisa buatkan satu IDF-nya seperti ini contohnya ya. Jadi dengan IDF seperti ini, maka kita lihat untuk satu catchment area yang jarak tempuhnya dari ujung paling jauh sampai ke outfall itu TC misalkan ya, dalam contoh ini adalah 60 menit. Jadi untuk 60 menit kalau diputuskan untuk satu segmen drainase, perencanaannya adalah untuk return period 10 tahun, contohnya ini 10 tahun ya, maka kita akan dapatkan rainfall intensity duration intensity-nya adalah 60 mm per jam. Nah, inilah yang kita gunakan untuk perencanaan drainase untuk segmen itu karena kita putuskan untuk ini. Jadi yang paling penting dihitung adalah ini jarak tempuhnya ini, jarak tempuh dari titik terjauh sampai ini atau time of concentration. Nah, dengan demikian, dengan cara ini itu hanya satu besaran curah hujannya, di mana itu kita gunakan untuk merencanakan debit yang akan dipakai untuk segmen drainase yang kita pilih ya. Nah, kemudian yang kedua, dynamic. Dynamic ini artinya hujan jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu beda. Contohnya, kalaulah umpamanya jarak tempuh antara titik ini ke titik ini 3 jam, atau dengan kata lain, hujannya berlangsung selama 3 jam, macam gini ya, 1, 2, 3 jam gitu ya. Nah, selama 3 jam ini berlangsung, itu kira-kira jam pertama berapa besar curah hujannya, jam kedua berapa, jam ketiga berapa. Nah, untuk ini biasanya ya, dengan dynamic rainfall method ini, pertama bikin mass curve curah hujan. Mass curve curah hujan itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi dari mass curve ini bikin heterograph. Heterograph itu adalah membagi curah hujan per jam. Nah, kemudian ini bawakan ke arealnya. Dengan areal 1 jam A-nya berapa, A1 berapa. Dengan 2 jam A2 berapa, A3 berapa. Nah, sehingga dengan demikian maka kita akan mendapatkan debit drainase tersebut yang berbeda-beda sesuai dengan lamanya hujan ya, dan tidak semua curah hujan tersebut memberikan sumbangan yang sama luas dengan ini ya. Nah, oleh karena itu maka dynamic rainfall method ini lebih akurat dibandingkan dengan constant area method. Yang terakhir adalah synthetic rainfall event. Ini adalah model yang dilakukan ini adalah apabila ada record tentang debit ya pada suatu outfall tertentu, kemudian ada data curah hujan. Ya, jadi oleh karena di sini adalah membuat satu model hydrograph atau unit hydrograph. Apabila 1 mm hujan jatuh pada catchment area satu segmen drainase tertentu, itu memberikan respons debit berapa dengan kondisi land use atau jenis tanah pada wilayah itu berapa. Nah, dengan demikian maka kita dapatkan satu unit hydrograph. 1 mm hujan akan memberikan debit sekian meter kubik per detik pada outfall. Ini namanya adalah metode synthetic rainfall. Nah, sebagian besar ya desain drainase itu menggunakan metode model ini, synthetic hydrograph. Nah, hanya persoalannya adalah kita sangat jarang sekali mendapatkan hubungan antara debit dan curah hujan pada drainase, karena kita nggak pernah membuat stasiun pengaweler di drainase, di sungai ya, tetapi di drainase jarang. Nah, tapi ini adalah yang banyak digunakan. Di negara-negara maju, mereka drainase pun punya record debit, sehingga mereka bisa membuat unit hydrograph untuk segmen drainase tertentu. Nah, salah satu contoh dalam menghitung synthetic hydrograph ini tadi, synthetic rainfall ini tadi, dengan menghitung itu adalah dengan membuat triangular unit hydrograph. Ini adalah yang disederhanakan oleh SCS ini ya. Nah, jadi SCS ini adalah Soil Conservation Services ini di Amerika sebenarnya. Tetapi ya ini adalah sebagai satu model contoh yang bisa juga kita adopt
untuk kondisi kita. Inilah salah contoh untuk membuat unit hydrograph triangular. Setelah ini dibuat dalam satu lokasi tertentu, maka kita bisa dapatkan peak flow berdasarkan ini. Nah, ini saya kira ya bagian-bagian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Nanti secara lebih besar, lebih detail akan saya sampaikan pada tutorial berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tolong baca referensi buku yang sudah saya rekomendasikan supaya untuk mendalaminya Anda bisa baca itu buku ya, sehingga pemahaman tentang ini menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.